Semangat pagi, perkenalkan nama saya Asraisyah dengan NIM 0531346659. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web menggunakan framework V.js. Aplikasi yang saya buat merupakan sistem sederhana pemesanan bahan ajar SITA Universitas Terbuka yang terdiri dari fitur login, dashboard, stok bahan ajar, dan tracking delivery order. Pada proyek ini, saya menerapkan konsep V.js seperti directive, data binding, conditional rendering, computed property, watcher, dan validasi form. Silakan jika ingin melihat detail soal dapat mempause video ini. Tools yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas 2 adalah Visual Studio Code. Berikut adalah struktur dari tugas 2, yaitu ada folder CSS, di mana di dalamnya ada file style.css untuk tampilan. Kemudian di sini juga ada folder JS di mana ada data bahan ajar, kemudian ada stok app, tracking app, kemudian juga ada dashboard.html, kemudian ada index.html, kemudian ada login.html, kemudian ada stock.html, dan kemudian tracking.html. Kita akan mulai mendemo program dimulai dari login.html. Pada halaman login, saya menggunakan Vue.js untuk validasi login menggunakan email dan password. Input menggunakan vModel sehingga data langsung terhubung dengan vInstance. Jika data benar, maka pengguna diarahkan ke dashboard. Saat ini saya akan mencoba untuk demo yang salah. Ketika saya memasukkan email dan password yang tidak terdaftar, maka muncul validasi email atau password salah. Di sini juga sudah ada modal untuk lupa password, namun belum sampai ke fiturnya. Kemudian juga ada tombol untuk daftar tapi belum ada fiturnya. Baik, kita akan memasukkan alamat email dan password yang telah terdaftar. Kita klik tombol login, kemudian berhasil masuk ke dalam dashboard.html. Di atas ini adalah navigasi bar di mana terhubung kepada beberapa menu yang ada pada aplikasi. Dan di sini ada greeting otomatis menggunakan JavaScript date yang melihat lokal time dari komputer, karena saat ini pukul 5.12 PM masih masuk ke siang. Kemudian di sini juga ada nama dari informasi login. Dan di sini ada dua menu, yaitu informasi stok di mana kelola stok bahan ajar seluruh UPBJJ, dan ada tracking DO yaitu monitoring pengiriman delivery order. Kita akan masuk ke menu informasi stok atau informasi bahan ajar. Kita klik tombol buka. Pada halaman informasi bahan ajar, di sini data yang ditampilkan secara dinamis menggunakan directive v4. Data yang ditampilkan meliputi kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, quantity stok dan safety stock, harga, status, kemudian ada catatan. Nah, di sini untuk status stok saya menggunakan conditional rendering dengan vIf, vElse, if, dan vElse. Jadi jika stok sama dengan 0 atau kita coba rubah, dia akan berubah menjadi kosong dan berwarna merah. Jika stok kurang dari safety stock, 7 di sini 15, statusnya maka menipis. Namun jika quantity atau stok lebih daripada safety stock, dia statusnya adalah aman dan berwarna hijau. Kemudian di sini juga ada filter, di mana tampilan datanya dinamis menyesuaikan dari apa yang kita filter maupun kita sorting. Nah, fitur filter dan sort ini menggunakan computed property sehingga data dapat diproses secara efisien tanpa melakukan reload halaman. Kita akan mencoba melakukan filter Jakarta. Dia akan muncul dua data yang ada. Kemudian di sini kita akan filter berdasarkan kategori.
karena di sini kategorinya MK wajib, maka kita akan coba pilih MK pilihan. Maka data stok bahan ajar yang muncul adalah kosong. Di sini juga ada reset filter, jadi pengguna bisa mengembalikan filter ke kondisi awal dengan menggunakan tombol reset filter. Jadi ketika diklik, data stok bahan ajarnya muncul kembali. Kemudian kalau kita klik ini juga, cek untuk hanya stok bermasalah, maka yang muncul adalah stok yang statusnya kosong maupun sudah warning yaitu menipis, agar admin dapat mengetahui stok bahan ajar yang harus di follow up gitu ya. Kemudian pada halaman ini juga kita bisa menambahkan data bahan ajar. Sebelumnya saya coba reset filter dulu dan kita akan coba menambahkan data bahan ajar. Jadi pada kita klik tambah data, kemudian ada muncul data berhasil ditambahkan, dan pada form tambah data itu saya menggunakan vModel untuk data binding dan validasi sederhana agar data wajib diisi sebelum disimpan. Jadi setelah data ditambahkan, data juga bisa langsung muncul pada tabel secara real time. Di sini statusnya aman karena kuantitinya di atas dari stok safety. Namun ini jika kita rubah menjadi 4, maka statusnya akan menipis. Jika memang kita rubah, karena di bawah ya, kita rubah 0, dia akan menjadi kosong. Jadi kita coba kembali untuk filternya muncul 3, namun ini udah ada kategori praktikum, tidak seperti tadi. Kemudian kita coba search praktikum, maka tabelnya dinamis ya, muncul seperti apa yang sudah kita lakukan filtering. Dan kita akan coba sort datanya. Di sini sort data saya mau melakukan berdasarkan harga. Bisa dilihat di sini harganya tidak urut ya. Jadi ada yang 65.000, ini 60.000 di bawahnya gitu. Kita akan coba sort data berdasarkan harga. Maka dia akan sorting dari harga terendah ke terbesar. Kalau kita dari jumlah stok dari yang sedikit 0 ke yang terbesar. Kita akan lihat codingan dari tracking app.js. Sorry. Kita akan melihat dari stok HTML. Jadi pada bagian HTML seperti yang tadi saya sampaikan, kita menggunakan direktif w.js seperti v-for untuk menampilkan list data dan sorting. Kita bisa lihat di sini codingannya. Di sini ya ada v-for untuk filter. Di sini juga ada v-if dan vModel. Bisa dilihat. Kemudian kita coba membuka di stock.app.js. Di sini kita menggunakan computed property yang untuk filtering dan sorting data. Di sini bisa dilihat. Nih, ini adalah computed yang kita sudah buat untuk memfilter data. Di sini ada metode tambah data juga yang tadi sudah kita coba. Sudah, kemudian kita akan coba kembali ke aplikasi. Setelah ini kita coba kembali lagi ke dashboard, kemudian kita melihat tracking DO. Pada tampilan delivery order di sini, kita akan coba untuk mengisikan delivery order. Setelah tampil di sini sudah generate otomatis, kemudian by system berdasarkan apa yang sudah kita setting di codingan ya.
Nah, di sini juga kita sudah menggunakan datetime picture. Datetime. Kemudian di sini di soal juga diminta untuk detail paket yang kita pilih. Ada paketnya dan total harga berdasarkan yang tadi kita pilih di sini. Kita klik simpan DO, delivery order berhasil dibuat, oke. Nah, muncul di daftar delivery order. Kemudian di sini nomor DO-nya tergenerate otomatis ya dari sistem. Jadi ketika sudah digunakan dia akan memunculkan lagi delivery order yang berbeda. Mungkin kita akan coba di dua data. Ini kita bisa ini detail paketnya beda, kita pilih yang beda yang daripada yang pertama, kemudian kita simpan. Delivery berhasil dibuat. Di sini sudah terdapat 2 delivery order ya. Dan kita coba mengecek tracking pengirimannya. Kita coba nomor DO yang pertama harusnya akan muncul detail paket atas nama Asri. Oke, di sini ada nama Asri, status pengirimannya dalam perjalanan. Kemudian ada informasi ekspedisi, tanggal kirim, paket, dan total, serta riwayat pengiriman. Dan kalau misalnya kita coba untuk nomor 3, harusnya muncul detail pengiriman atas nama Budi. Oke, sudah muncul Budi, seperti yang tadi sudah kita isikan ya. Nah, di sini tuh menggunakan watcher dan data binding fui.js. Dan di sini sequence number. Kita akan melihat codingan dari tracking. Kita buka tracking app.js. Nah, di sini kita bisa melihat generate DO yang tadi tampil. Nah, di sini kita menggunakan generate DO berdasarkan tahun. Ambil tahun dari localhost ini tadi 2026. Dan ini juga fungsi tambah DO. Bisa dilihat. Kemudian di sinilah muncul di sequence plus. Jadi tadi ketika telah berhasil ditambahkan, kemudian nomor DO-nya akan tergenerate menambahkan satu angka di digit terakhir, memanggil method generate DO. Kemudian kita akan coba buka tracking.html. Di sini kita bisa melihat vModel yang digunakan di tracking.html. Jadi vModel ini digunakan untuk menghubungkan input form dengan data fui.js. Kita coba cek di lihat ya dari atas ya. Ini tampilannya sama ya seperti yang lain, perihal tampilan ada dashboard link yang ada di navigasi bar. Nah, di sini nih, jadi yang tadi untuk menginput form dengan data fui.js kita menggunakan vModel. Baik, mungkin itu aja penjelasannya. Kemudian kita bisa klik lagi di dashboard. Jadi kesimpulan dari tugas ini adalah saya telah berhasil menerapkan framework Fui.js untuk membangun aplikasi front-end sederhana pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Konsep yang saya gunakan meliputi directive Fui.js, data binding, conditional rendering, computed property, voucher, method, dan validasi form. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat pagi.